Dua ekor sapi ditemukan lepas dan mengamuk di Jakarta Timur. Lepasnya kedua sapi ini bahkan hampir menyebabkan kecelakaan pengguna jalan. Warga sempat dihebohkan dengan temuan sapi yang terlepas dan mengamuk di Jalan Raya Pondok Gede Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Sapi yang terlepas ini hampir menabrak pengguna sepeda motor dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan sapi ini juga sempat memasuki pekarangan gedung perkantoran. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur akhirnya membantu proses evakuasi sapi yang lepas tersebut. Petugas kemudian mengikat sapi tersebut ke tiang listrik dan akhirnya dievakuasi ke mobil pick-up untuk dibawa kembali ke masjid. Sementara itu, satu ekor sapi berbobot lebih dari 300 kg lepas dan mengamuk di Jalan Kayu Manis 6, Matraman, Jakarta Timur. Sapi tersebut kabur ketika digiring menuju tempat penampungan hewan kurban. Sapi pun berlari tanpa arah dan berhasil diamankan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Pelalawan Riau, sapi kurban mengamuk dan mengejar warga. Sapi juga menyerang warga termasuk seorang bocah. Panitia kurban Masjid Jainatul Firdaus di Kelurahan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan Riau berupaya menangkap seekor sapi kurban yang mengamuk. Peristiwa ini terjadi akibat tali sapi terlepas hingga sapi kabur sejauh 4 km. Ketika dikejar, sapi tak berhenti berlari bahkan menyerang warga di sekitarnya. Sapi kurban juga menyerang bocah berusia 5 tahun yang sedang menyaksikan penangkapan. Warga segera membawa korban ke rumah sakit. Beruntung bocah korban diseruduk sapi itu hanya menderita luka memar. Pas itu kan diturunin, mungkin karena ramai anak-anak takut dia lari. Lari, udah kita tangkapin, tetap melawan, dia kan lari sampai sini jauh juga berapa kilo ini. Dari mana bang kita nih bang? Dari Masjid Jainatul Firdaus. Jalan apa gitu pak? Pelita? Iya, Jalan Pelita betul. Sapi bisa dijinakkan usai dikepung warga beramai-ramai. Setelah tertangkap, panitia berupaya menenangkan sapi sebelum dikurbankan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Grobogan, Jawa Tengah diwarnai ricuh. Warga yang menunggu sejak pagi hari memaksa masuk ke dalam ruangan panitia kurban untuk meminta petugas memberikan daging kurban. Puluhan warga yang telah menunggu di halaman Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak pagi langsung merangsek ke pintu depan ruangan panitia kurban. Mereka meminta jatah daging kurban kepada panitia. Namun panitia kurban langsung menghadang dan membubarkan mereka. Karena stok daging sudah habis dibagikan kepada warga yang memegang kupon daging kurban. Sementara mereka tidak membawa kupon saat mengantri.
Warga yang tidak kebagian kupon mengaku kecewa telah mengantri seharian dan tidak kebagian daging. Satu, Pak. Satu aja, satu kupon. Iya. Bawa anak 2 dapatnya 2. Kan 3 orang. Dapat 2 kupon. Tadi ikut ngantri juga di sini. Ikut sholat Id di sini. Enggak dapat. Tadi nunggu di Peruda lama banget. Katanya jam 1 selesai. Dari jam 8. Tahu-tahu sampai jam 3 katanya. Udah keluar dulu lah. Tapi lemes. Nah, dari kesini tadi juga nggak bawa kupon? Belum. Jam 6 udah telat. Berarti tadi sudah kemana saja? Tadi kan ke sini, terus ke sono Peruda. Udah ini nunggu di sana. Mau nunggu di tempat lain kan takutnya ntar gak dapet di situ loh. Pengurus masjid dan panitia kurban kemudian menutup pintu kantor dan meninggalkan mereka yang masih nekat menunggu di depan pintu kantor panitia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah masjid di berbagai wilayah tanah air. Warga pun antusias menyembelih kurban untuk didistribusikan ke warga sekitar. Sebanyak 10 ekor sapi dan 29 ekor kambing disembelih di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dari total hewan kurban yang disembelih, salah satunya milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan bobot 700 kg jenis sapi limosin. Semua kurban yang disembelih rencananya akan dibagikan dengan sistem drop out kepada warga sekitar hingga warga Jabodetabek. Masyarakat Yogyakarta antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Sebanyak 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih pada hari ini. Salah satu hewan kurban yang disembelih merupakan milik Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan berat hampir 1 ton berjenis sapi bengal. Usai penyembelihan, daging kurban akan langsung dibagikan kepada warga dan masyarakat yang kurang mampu di wilayah sekitar Yogyakarta. Ratusan warga di Komplek Mabat, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Masjid Nurul Akbar. Total sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan ke 500 warga yang berhak menerima. Untuk menjaga ketertiban, panitia membekali warga dengan kupon untuk ditukar saat pengambilan daging kurban. Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Selatan juga menyembelih hewan kurban pada Senin kemarin. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masyarakat memilih berkurban secara mandiri dan disalurkan secara langsung kepada penerima kurban. Di perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan melakukan penyembelihan puluhan hewan kurban. Dari total hewan yang disembelih, termasuk milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sapi Gibran diketahui memiliki bobot 700 kg yang berjenis limusin. Kurban ini setelah kita potong, seperti biasa kami memberikan kepada para kurban sepertiganya dan kepada warga. Nah, adapun warga yang akan diberikan hewan daging kurban dari kami itu meliputi area sekitar kampus kita Al-Azhar, warga sini. Penyembelihan akan berlangsung selama 2 hari dan akan diberikan kepada warga, pengurus hingga masyarakat. Sementara warga asal Depok lebih memilih berkurban di wilayah Desa Karacak, Luwiliang, Kabupaten Bogor, dengan menyalurkan 1 ekor sapi dan 6 ekor kambing, dengan memotong, menyembelih, hingga membagikan langsung kepada warga pedesaan. Dan tentu saja kami berharap lebih hikmat, lebih berkah, karena memang masyarakatnya memang pantas untuk dibagi dan berbagi. Pelaksanaan kurban mulai dari memotong hingga menyalurkan kepada warga mencapai 500 kantong. Sudah dijalankan mendapat sambutan baik dari masyarakat pedesaan. Dan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat keluarga saya dikasih daging kurban. Terima kasih sekali lagi. Masyarakat cukup bersyukur karena metode langsung membagikan daging kurban dinilai lebih tepat sasaran. Hal ini dapat dilaksanakan oleh siapa saja, terutama warga yang mampu. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Ersa dan Wildan Hidayat melaporkan.